Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itsnania Fdika Rahmawati, NIM 2020 SEK 58 dari kelas A1 Sikesha, Program Studi Ekonomi Syariah dari kampus ITB AAS Indonesia. Saya di sini akan menyampaikan beberapa materi. Pertama, memahami apa itu Komite Audit Perbankan Syariah, tanggung jawab dan fungsi Komite Audit Bank Syariah, dasar hukum pembentukan Komite Audit, dan independensi Komite Audit. Kemudian yang kedua, memahami apa itu Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah, tugas DPS, fungsi DPS, dan struktur organisasi DSN dan DPS Perbankan Syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Komite Audit Perbankan Syariah. Komite audit adalah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Komite audit atau audit komite merupakan suatu komite yang bertugas melakukan audit internal suatu perusahaan. Komite audit diukur berdasarkan keberadaannya di dalam perusahaan. Dalam ruang lingkup Good Corporate Governance, tanggung jawab komite audit adalah untuk menyediakan keyakinan atau assurance bahwa perusahaan secara wajar patuh terhadap hukum dan peraturan yang berhubungan, mengarahkan dan mengelola usahanya secara etis, dan mempertahankan pengendalian yang efektif terhadap konflik kepentingan antar pekerja dan kesalahan atau fraud. Komite audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern. Untuk itu, fungsi audit laporan keuangan menjadi wewenang komite audit. Sebagai penanggung jawab atas audit laporan keuangan, maka anggota komite audit harus independen, objektif, dan profesional dalam mengaudit laporan yang telah dibuat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan komite audit. Komite audit perseorangan dibentuk guna memenuhi satu peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 55/POJK 03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Yang kedua, peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK 04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembentukan dan pedoman komite audit. Yang keempat, peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan independensi komite audit. Sesuai dengan piagam komite audit, komite menjalankan tugas dan wewenang tanggung jawab serta profesional dan independen. Komite pendukung Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan, proses audit internal dan eksternal, serta praktik Good Corporate Governance berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam memberikan opini independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite audit berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal audit, proses pelaporan keuangan, sehingga bank dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Kemudian saya akan menjelaskan tugas Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah: 1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam proses publikasi bank. Yang keempat, mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Kemudian yang kelima, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia. Secara rinci, tugas Dewan Pengawas Syariah adalah antara lain menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah. Tugas DPS lainnya adalah melakukan review secara berkala atas pemenuhan proses prinsip syariah
terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa bank. DPS juga bertugas untuk meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari Satuan Kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. DPS juga bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi agar kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional atau DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN MUI. DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah. Dalam kegiatannya, DPS akan mengawasi sistem manajemen, produk yang dipasarkan, dan pengelolaan dana serta kebijakan investasi lembaga tersebut atau perbankan syariah. Menurut OJK, fungsi pengawasan perbankan syariah dibentuk dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik. Hal ini untuk menjamin mekanisme pemenuhan kepatuhan syariah. Lebih jauh, aturan DPS ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian yang kelima, saya akan menjelaskan fungsi DPS. Secara umum ada dua fungsi DPS. Yang pertama adalah fungsi penasehat. Fungsi ini untuk menjamin berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan agar tetap sesuai syariat. Selain itu, Dewan ini juga berfungsi dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada Dewan Syariah Nasional untuk memperoleh fatwa. Meskipun begitu, lembaga keuangan syariah juga diarahkan memiliki fungsi audit internal yang fokus untuk memantau apakah suatu kegiatan sesuai dengan syariat. Ada pula pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah dengan auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. Fungsi lain DPS adalah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional atau DSN untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Berikut adalah struktur organisasi DSN dan DPS Syariah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.